Halo Bapak Ibu guru hebat, selamat pagi. Meskipun Bapak Ibu belajarnya di siang hari, sore hari, atau malam hari, tetap saya ucapkan selamat pagi agar Bapak Ibu masih memiliki semangat yang fresh ya, seperti di pagi hari. Oke, terima kasih sebelumnya telah bergabung menjadi peserta pengimbasan Gemini Academy, sebuah event yang diadakan oleh Google dan juga Revo. Nah, di kesempatan kali ini saya sebagai trainer, ya perkenalan dulu. Nama saya Sitna Fatimatu Zahro, saya seorang guru SMK yang menjadi trainer untuk pengimbasan Gemini Academy. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Jadi nanti di ujung kegiatan ini Bapak Ibu akan belajar materi dari kami, kemudian melaksanakan ujian, dan mendapatkan sertifikat Gemini dari Google. Bagaimana nih Bapak Ibu, sudah bersemangat ya pastinya ya? Oke, kalau begitu kita mulai dari sekarang. Nah, ini Bapak Ibu gambaran umum pelatihannya. Jadi nanti apa saja yang akan kita pelajari di pelatihan ini? Yang pertama tentang perkenalan kecerdasan artifisial atau AI ya bisa nyebutnya ya. Nah, kemudian menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Dilanjut dengan modul ketiga, perkenalan dengan Gemini, dan bagaimana sih cara prompting yang baik itu. Kemudian dilanjut dengan modul yang keempat, 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Di sini nanti kita praktek ya, praktek tentang Gemini itu bisa apa aja sih. Nah, itu nanti kita bahas di modul keempat ini. Kemudian di modul yang kelima tentang ulasan dan juga refleksi program. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi yang pertama. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama tentang pengantar kecerdasan artifisial atau AI. Nah, apa sih AI itu? Jadi AI adalah sebuah bidang ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi, sistem AI itu diajarkan dan dilatih menggunakan bahasa pemrograman komputer yang dapat belajar dan beradaptasi meniru perilaku manusia. Jadi bisa menjadi asisten Bapak Ibu, bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu, bisa merangkum materi, membuat materi, dan juga banyak nanti ya kita bahas. Oke, pastinya Bapak Ibu sedikit banyak sudah mengenal ya, bahkan mencoba Gemini ataupun mungkin dari merek lain ya, untuk mencoba prompting atau memberi perintah kepada AI. Ini tentang penjelasan singkat ya. Kemudian kita lanjut, jenis-jenisnya AI itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada machine learning, yaitu sebuah mesin yang dilatih untuk belajar mandiri dari kumpulan data. Jadi mesin utamanya Gemini ini ya dari machine learning ini. Machine learning itu ibaratnya begini, sebuah motor ya, itu kan ada mesinnya. Motor ini kan pasti ada merek-mereknya ya, ada yang merek Y, ada yang merek H. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi merek machine learning yang dimiliki oleh Google itu Gemini tadi. Nah, Gemini tadi bisa dilatih untuk membuat konten seperti teks, gambar, musik, audio, bahkan kode dan juga video. Oke, dari sini sudah paham ya. Kita lanjutkan ke modul yang kedua tentang menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Nah, di sini ya ada yang namanya bias. Bapak Ibu, jadi karena sistem AI ini dilatih sesuai dengan kebiasaan manusia, perilaku manusia, maka kita tidak bisa menghindari yang namanya bias ini tadi. Jadi pasti ada potensi biasnya. Contohnya, Bapak Ibu sering menyuruh Gemini ini untuk mencari mobil warna merah. Misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu pernah memerintahkan Gemini untuk coba tampilkan ada berapa mobil warna merah yang hari ini lewat. Misalnya seperti itu. Gemini akan menampilkan mobil yang berwarna merah. Nah, yang bias itu bagaimana? Jadi ketika Bapak Ibu misalnya memerintahkan Gemini lagi, coba tampilkan tas yang sedang trending hari ini.
maka akan tampil berwarna merah. Karena apa? Karena tadi sebelumnya Bapak Ibu mencari tentang yang berwarna merah. Nah, itu yang namanya bias. Oke, jadi bagaimana sih untuk menghindari bias ini tadi? Jadi Bapak Ibu nanti ada sebuah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi untuk mengurangi bias ini tadi. Lanjut ya. Nah, ini bagaimana pendidik mengatasi bias? Jadi Bapak Ibu harus mengevaluasi lagi secara berkala karena model AI yang digunakan ini sering berubah-ubah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melibatkan anggota lain atau tim ya untuk mengecek terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Kemudian siswa pun juga diajari bahwa harus berpikir kritis ya tentang potensi bias AI ini, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Jadi meskipun AI banyak membantu ya, Gemini ini banyak membantu pekerjaan Bapak Ibu seperti membuat materi, membuat modul aja, tapi Bapak Ibu juga perlu mengevaluasi lagi tentang isi-isi dari AI tadi. Jadi tidak ditelan mentah-mentah hasilnya ya. Lanjut. Di AI ini ada yang disebut dengan halusinasi dan juga akurasi. Apa sih halusinasi itu? Jadi hasil yang ditampilkan oleh Gemini itu kan belum tentu benar, maka terkadang masih ada salah-salahnya. Maka dari itu Bapak Ibu harus mengecek lagi ya kesalahan yang ditampilkan oleh Gemini ini disebut dengan halusinasi. Contohnya misalnya, nah ini penulisan bahasa-bahasa ilmiah ini ya yang terkadang masih kurang akurat ya, bahkan salah. Nah, itulah yang disebut dengan halusinasi. Jadi bedanya kalau bias itu karena kebiasaan kita menyuruh AI mencari apa, jadi yang tampil seperti apa. Nah, kalau kesalahan yang dilakukan oleh AI ini disebut dengan halusinasi. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa sih kok bisa ya AI atau chatbot ini menghasilkan informasi yang tidak akurat? Karena ya itu tadi, chatbot itu bisa dia menciptakan pernyataan yang sebenarnya itu tidak ada. Atau fakta buatan ya. Kemudian terkadang juga logikanya juga salah. Nah, seperti itu. Kemudian ada kutipan palsu. Nah, itu seperti misalnya kan ambil dari beberapa situs ya, banyak situs-situs dan masih belum akurat. Makanya dari situ maka timbullah sebuah kesalahan hasil dari AI yang disebut dengan halusinasi. Bapak Ibu perlu diingat-ingat ya bedanya bias dengan halusinasi karena nanti akan keluar di ujian. Nah, ini evaluasi kritis terhadap tanggapan AI. Ada bagaimana sih cara supaya terhindar dari itu tadi tentang halusinasi. Bapak Ibu harus mengecek lagi apakah tanggapan ini mengandung kesalahan faktual atau informasi yang salah. Nah, kemudian apakah ini sudah sesuai? Nah, itu perlu dicek lagi ya Bapak Ibu. Jadi di Gemini pun sudah mengingatkan bahwa di sini Gemini dapat melakukan kesalahan, maka lakukan pengecekan kembali. Jadi sudah diingatkan ya bahwa kita tidak boleh langsung mempercayai si AI ini, karena kan juga ini sebuah ciptaan manusia, jadi terkadang masih ada kesalahan. Nah, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Jadi di akun Belajar ID ini Bapak Ibu masih terlindung ya tentang privasi data seperti nama, alamat, atau data diri yang pernah masuk ke chatbot itu tidak ditampilkan ke orang lain. Oke, kita lanjut ke modul yang ketiga, perkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana sih cara kita memprompting di Gemini. Jadi Gemini itu nantinya dapat membantu proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, misalnya Bapak Ibu sudah buntu nih, mau ngasih model pembelajaran seperti apa sih supaya anak-anak itu bisa paham. Nah, itu Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada Gemini untuk memberi ide ya kepada Bapak Ibu bagaimana nanti ide-ide pembelajaran. Kemudian Gemini itu juga bisa menjelajahi berbagai sumber, dia bisa memverifikasi keakuratan sumbernya juga. Kemudian dia juga bisa meringkas materi, membuat video, dan banyak sekali. Ya. Oke.
Di sini Gemini itu masih bisa diakses secara gratis ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Kecuali kalau Bapak Ibu butuh tambahan fitur, nah itu nanti ada Gemini yang Pro. Tapi di Gemini gratis pun itu sudah banyak fitur-fitur yang bisa diakses. Baik dari akun email belajar ID maupun dari email umum. Tapi nanti ini kita fokus belajar yang di email belajar ID ya. Nah, ini bagaimana cara membuat prompt di Gemini. Bapak Ibu, apa sudah tahu apa itu prompt? Jadi, sebuah perintah atau instruksi ya yang ditulis di chatbot untuk berinteraksi dengan Gemini ini disebut dengan prompt. Jadi, apapun yang Bapak Ibu tulis itu akan membentuk sebuah respon di Gemini yang nanti akan ditampilkan jawabannya dari Gemini. Nah, yang Bapak Ibu ketik itu namanya prompt. Jangan lupakan ya, untuk hasil terbaik buatlah prompt yang baik dan berikan konteks dengan jelas. Yang baik dan jelas itu bagaimana sih? Ini dia. Jadi ada yang namanya kerangka prompt. Itu disingkat dengan parts, yaitu persona, aim, kemudian target audiensnya, temanya, dan juga strukturnya. Nah, di sini Bapak Ibu sangat perlu ya menggunakan model prompt yang seperti ini supaya Gemini itu lebih paham. Contohnya, buatkan materi tentang tumbuhan. Pasti akan ditampilkan semua materi tentang tumbuhan, tapi kan di situ tidak dijelaskan untuk kelas berapa, sebagai guru apa, kemudian targetnya itu untuk anak usia berapa. Nah, seperti itu. Kemudian gaya dan juga nada bahasanya itu yang mudah dipahami oleh anak kelas berapa, kemudian formatnya yang seperti apa, apakah paragraf singkat atau naskah. Nah, itu juga harus dijelaskan ya. Ini contohnya prompt yang sudah menggunakan kerangka parts ini tadi. Jadi ketika kita memberikan prompt atau perintah kepada Gemini, itu tidak hanya langsung buat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Memang Gemini itu masih bisa memahami prompt yang singkat seperti ini, tetapi alangkah baiknya jika menggunakan kerangka parts tadi. Personanya ini contohnya, dia berperan sebagai seorang desainer. Ini personanya ya, misalnya saya seorang guru TK, saya seorang guru SD, saya seorang guru SMP, SMA, SMK. Nah, itu yang disebut dengan persona. Jadi biar si Gemini ini paham dia akan bertindak sebagai apa sih? Tuh, kemudian aim atau tujuan. Nah, ini kan tujuannya kan membuat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik. Nah, itu aim-nya kan. Tapi tentang apa? Itu dijelaskan lagi. Untuk proyek kurikulum tentang pengurangan sisa makanan. Kemudian targetnya tadi kepada siapa? Dijelaskan juga. Jadi proyek ini digunakan bagi kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta. Jadi nanti akan lebih terrinci ya ini. Nah, ini gunakan nada santai dan menarik. Ini akan lebih rinci lagi. Dia akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak kelas 8 tadi ya. Kemudian strukturnya yang nanti akan ditampilkan oleh Gemini yang seperti apa, ini juga dijelaskan di sini. Format dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan penghormatan lainnya. Nah, ini kita coba ya. Bedanya kita menggunakan prompt dasar dengan prompt yang sudah ada aim-nya ini, kerangka aim. Nah, contohnya ini saya mulai lagi ya ini. Nah, kita coba prompt dasar. Nah, ini dia memang menampilkan, tapi kan tidak terperinci ya untuk siapa. Nah, ini kan kalau bahasa seperti ini kan susah dikenali oleh anak-anak kelas 8 ya. Maka dari situ kita gunakan perintahnya yang seperti ini. Kita kopikan coba. Sini. Oke, lanjut. Kemudian ini coba kita kopikan. Gunakan nada santai. Nah, ini coba kita enter. Nah,
Ini kan ya, maka kan lebih lebih gampang ya, ini lebih mudah dipahami ya daripada yang di atas. Nah, ini skenario-skenarionya ini. Lebih mudah bahasanya ini daripada yang ini. Kenapa? Karena di sini sudah menerapkan kerangka pas tadi. Untuk targetnya ini untuk siswa kelas 8. Oke, kita lanjut ke modul yang keempat ya, kita prakteknya tentang cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Ini contohnya, pertama, tentang meringkas bacaan. Nah, Bapak Ibu pasti ya, kalau kita misalnya mendapatkan materi dari Google misalnya ada berpuluh-puluh halaman, masih mendownload saja sudah membayangkan betapa pusingnya yang membacanya ya. Gimana nanti meringkasnya. Nah, ini kita bisa meminta bantuan kepada Gemini untuk meringkas file tadi ya, materi tadi untuk menjadikan beberapa paragraf yang nanti mudah dipahami oleh Bapak Ibu maupun kepada siswa. Nah, ini contohnya ya, caranya seperti ini. Misalnya ini Bapak Ibu punya materi tentang, ini saya contohkan tentang tata surya misalnya ya, ini pembelajaran kelas 6 IPA ini tentang bumi dan juga tata surya ini. Coba ya, kita masukkan perintah buat ringkasan materi ini agar mudah dipahami. Jangan lupa ya kerangka partnya tadi, saya seorang guru SD kelas 6. Buat ringkasan materi ini agar mudah dipahami oleh siswa kelas 6 SD. Dengan seperti ini ya. Dengan bahasa yang santai. Kemudian apalagi tadi? Dan strukturnya misalnya, dan berupa paragraf yang apa ya, berupa 5 paragraf yang seperti ini. Oke, kita enter. Nah, ini beri waktu ya untuk Gemini membaca dulu, tapi nggak begitu lama kalau tergantung koneksi internet, bisa memakan waktu 2-5 menit. Nah, ini sudah keluar ya. Jalan-jalan seru tata surya kita, keliling bareng planet lain. Di sini wah, kan bahasanya tuh lebih mudah dipahami ya, jadi anak-anak kan lebih asik belajarnya. Ini tentang planet, komet, dan juga apa ya, ini materinya isinya tentang alam semesta. Oke, ini contohnya ya, kita misalnya malas untuk meringkas bacaan, ini bisa memberi perintah kepada Gemini untuk membuatkan ringkasan bacaan di file PDF tadi. Oke, sekarang contoh yang kedua, skenario yang kedua. Mengekspor hasil respon tadi. Jadi hasil respon Gemini tadi ini kan berupa teks ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu copy paste ke Microsoft Office Word ya. Jadi di sini sudah ada fitur share and export. Jadi bisa langsung diekspor ke dalam bentuk dokumen. Jadi masuk ke Google Docs ya. Ini juga membutuhkan waktu. Nah, ini sudah jadi. Langsung open dokumen. Jadi nggak perlu copy paste. Nah, ini langsung jadi sebuah Google Doc. Jadi nanti ini bisa langsung di print atau di share kepada anak-anak. Oke, lanjut ke demo yang ketiga. Misalnya nih, Bapak Ibu saya juga masih belum ada waktu untuk membaca. Saya pengennya itu ada suara supaya bisa memahami dari suara. Nah, ini cukup tekan titik 3 ini ya, ada listen. Ini bisa mengeluarkan suara, membaca tentang hasil Pak Bu ini. Guru, ini dia ringkasan materi tentang bumi dan alam semesta yang sudah disajikan dalam 5 paragraf dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami untuk siswa kelas 6 SD. Jalan-jalan seru di tata surya kita. Nah, ini ya. Jadi langsung dibacakan oleh Gemini. Misalnya Bapak Ibu belum ada waktu untuk membaca, nah ini bisa langsung didengarkan ya, kayak dengar podcast. Kita lanjut ke demo yang keempat. Nah, misalnya nih ya, Bapak Ibu pengen
mendownload saja ini ringkasan dari sini. Misalnya nih ya, Bapak Ibu pengen hasil dari PDF tadi diekspor dalam bentuk audio, ya Bapak Ibu bisa menggunakan perintah ini tadi. Buatlah ringkasan audio. Jadi kita masukkan dulu filenya. Contohnya ya yang ini. IPA tadi ya. Kemudian di sini buatlah audio overview ini. Kita akan menyuruh Gemini untuk membuatkan sebuah audio agar bisa di-download. Proses pembuatan audio ini membutuhkan waktu 2-5 menit ya, tergantung koneksi internet juga. Jadi kan meskipun menunggu sedikit lama, tapi Bapak Ibu nggak perlu rekaman, tinggal menyuruh Gemini saja akan dibuatkan sebuah audio dari PDF tadi dijadikan ringkasan audio. Ini sambil menunggu kita dibuatkan sebuah ringkasan audio ya oleh Gemini. Ini bisa ditinggal ngapain, misalnya tinggal makan dulu, ini masih bisa tinggal ambil minum. Nah ini saya lanjutkan contoh yang selanjutnya, demo 5 tentang simpan percakapan. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah banyak nih ngobrol sama Gemini, biasanya kan ketumpuk-tumpuk ya di sini. Bapak Ibu jadi bingung materi mana sih tadi. Nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur pin, jadi akan tetap ada di atas ya. Ini contohnya ada beberapa yang sudah saya pin. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa langsung mencoba pin sematkan materi ini. Oke, nah akan ada di atas. Jadi dia nggak akan ketumpuk-tumpuk sama obrolan-obrolan yang lainnya. Selanjutnya tentang Gemini Canvas. Jadi di Gemini itu ada fitur yang namanya Canvas, yang nantinya Bapak Ibu bisa berkolaborasi interaktif secara langsung ya di dalam Gemini. Mulai dari mencari ide, membuat struktur mata pelajaran, pokoknya nanti Bapak Ibu bisa langsung berkolaborasi secara interaktif ya. Di Bapak Ibu pastinya sudah ada IFP, bantuan dari pemerintah itu. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Canvas ini untuk membuat kuis, membuat game interaktif itu di Gemini Canvas. Nah ini coba kita masukkan promptnya ya. Ini prompt untuk membuat sebuah kerangka kurikulum. Jadi ini sudah ada kerangka promptnya ya. Ada personanya sebagai guru TIK, kemudian ada aim-nya yaitu target audiensnya kepada siapa. Nah, itu sudah ada di sini. Ini contoh prompt yang menggunakan kerangka PAF tadi. Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur Canvas ini, Bapak Ibu pilih di sini ya, Tools, kemudian Canvas. Baru di Enter. Nah, ini Bapak Ibu bedanya hasil respon yang biasa yang langsung ke bawah dengan Gemini mengaktifkan mode Canvas. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung secara interaktif menjalankan di sebelah kanan ini. Ini contoh kerangka kurikulum mata pelajaran TIK. Bapak Ibu bisa langsung membagikan ini kepada kepala sekolah atau kepada wali murid, tapi pasti akan males ya membacanya ya kalau masih dalam bentuk banyak tulisan begini. Jadi di Canvas ini ada fitur untuk membuat hasil respon ini dalam bentuk sebuah infografis. Ini contohnya. Kita berikan perintah untuk membuat infografis dari kerangka kurikulum ini. Kita tunggu Gemininya untuk membuat, sedang mendesain. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mendesain lagi ya, ini tinggal perintah aja ke Gemini, suruh membuat infografis tentang kerangka kurikulum ini. Respon Gemini ini memakan waktu dari sekitar 2-5 menit ya Bapak Ibu, jadi harap bersabar. Tapi meskipun begitu, Bapak Ibu kan tidak perlu repot menggambar, tidak perlu repot membuat coret-coretannya ya. Jadi ini langsung dibuatkan. Nah ini nggak apa-apa meskipun dalam bentuk kode, Bapak Ibu yang mungkin masih asing ya dengan kode HTML ini nggak apa-apa. Ditunggu aja sampai Gemini selesai berpikir. Bayangkan misal Bapak Ibu menyuruh orang ya, atau membayar programmer untuk membuat sebuah infografis, pastinya udah habis berapa ini ya. Kalau Gemini ini kita cuma gratis, nggak perlu bayar, udah dibuatkan sesuai permintaan kita. Nah ini contohnya ya, infografis untuk
struktur kurikulum TIK SMA atau SMK kelas 10 sampai kelas 12. Nah, ini kalau infografis ini kan lebih dipahami, lebih mudah dipahami ya. Nah, ini contohnya proyek akhir kelas 12. Nah, ini sudah ada semuanya di sini. Misalnya bagaimana sih saya tuh pengen hasil ini tuh diberikan kepada kepala sekolah atau kepada wali murid. Nah, Bapak Ibu tinggal klik share ini, kemudian copy kontennya. Kita buka Google Site. Sini Google Site. Kita buat baru. Misalnya di sini kita beri judul ya. Kerangka kurikulum TIK kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kita klik 2 kali di sini, pilih embed. Nah, klik ini ya, kita pastekan di sini. Kemudian insert. Nah, ini infografisnya tadi bisa Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk sebuah website gratis. Bapak Ibu nggak perlu mikir domain hosting untuk membagikan ini, nggak perlu mikir servernya. Bapak Ibu tinggal pakai Google Site, dikopikan ke sini, kemudian diklik publish, kita kasih nama kurikulum TIK. Misalnya ya. Oh, sudah ada. Ini aja. Oke, tinggal kita bagikan linknya ini kepada kepala sekolah, kepada wali murid, ya, link yang ini. Jadi nanti orang lain bisa mengakses kerangka kurikulum ini. Nah, ini ya, contohnya sudah bisa diakses. Oke, ini tentang penggunaan Gemini Canvas tentang pembuatan infografis. Nah, kita selanjutnya skenario ketiga ya, ini kita belajar membuat coding aplikasi di Gemini Canvas. Jadi tidak hanya bisa bikin infografis tadi ya, ini juga bisa membuat aplikasi, menghasilkan kode HTML yang kemudian ditempel di Google Site. Hampir sama sih. Nah, tapi ini contohnya lebih unik lagi nih. Misalnya ini, saya seorang guru matematika kelas 6 yang ingin membuat sebuah aplikasi untuk pemahaman siswa tentang pecahan. Nah, ini kita kopikan ya, ini promptnya, contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa modif seperti kebutuhan Bapak Ibu, misalnya seorang guru SMK. Nah, ini kita kopikan promptnya di Google Gemini. Kita aktifkan dulu kanvasnya, jangan lupa. Kita pastekan. Oke, nanti akan dibuatkan sebuah kode HTML seperti ini. Ini namanya kode HTML ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membayar programmer untuk membuat ini. Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah aplikasi interaktif. Kita tunggu hingga Gemini selesai loading ya. Nah, ini sudah jadi aplikasinya. Cuma tinggal menunggu beberapa menit saja, Bapak Ibu sudah bisa berhasil membuat sebuah aplikasi kalkulator untuk menghitung pecahan. Ini contohnya ya. Saya ingin menjumlahkan pecahan 1/2 ditambah 2/2, misalnya seperti ini ya. Tambah. Nah, hasilnya nih akan tampil 3/2. Ini ada keterangannya juga, ada visualisasinya. 3/2 itu seberapa sih? Nah, ini visualisasi untuk 1/2, 2/2. Nah, ini ada ya. Sudah dijelaskan semuanya di sini. Terus kemudian saya tuh pengen ini supaya bisa diakses oleh anak-anak. Gimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu cuma tinggal klik share di sini, copy kontennya, kemudian membuat, kita buka lagi ya Google Site-nya ya. Di sini misalnya kita buat baru tentang kalkulator pecahan, kita beri judul seperti itu. Kalkulator pecahan.
Kita klik 2 kali di sini. Ini untuk judul ya. Apa boleh ditambahkan, boleh tidak. Kita klik 2 kali di sini. Oke, kita pastekan hasil kopian konten tadi di sini. Yang copy konten ini dipastekan di sini. Next. Oke, insert. Nah, tinggal kita sesuaikan aja ya lebarnya seberapa. Oke, baru kalau udah pas, kita publish. Kita beri judul misalnya. Kita beri judul kalkulator pecahan. Publish. Nah, ini kita berikan linknya kepada siswa. Tinggal copy linknya. Nah, ini nanti yang kita bagikan ke siswa link ini. Oke, sudah jadi sebuah kalkulator untuk mempermudah pemahaman tentang pecahan. Bayangkan misal Bapak Ibu menyuruh programmer ya udah habis berapa, udah berapa lama bikinnya aplikasi seperti ini. Tapi kalau kita minta bantuan kepada Gemini cuma sekitar 2 menit tadi ya, udah langsung jadi. Tadi Bapak Ibu sudah belajar membuat kerangka kurikulum, sudah belajar membuat ringkasan materi, ringkasan audio, kemudian sudah belajar membuat aplikasi bahkan ya. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat kuis yang nantinya bisa dicoba oleh siswa secara interaktif. Bapak Ibu apa sudah dapat semuanya IFP-nya? Interactive Flat Panel? Nah, itu bisa loh. Bapak Ibu bikin kuis, anak-anak langsung menjawab di layar. Tinggal layar sentuh gitu kan ya. Nah, ini contoh prompt-nya. Ini ya. Buat Gemini bertindak sebagai seorang guru kelas 3, membuat 5 pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa tentang wujud benda. Ini coba kita pastekan ya di Google Gemini. Jangan lupa kita aktifkan dulu kanvas. Kita pastekan. Kita submit. Oke, tinggal tunggu beberapa saat. Nanti oleh Gemini akan dibuatkan sesuai perintah untuk membuat 5 pertanyaan tentang 3 wujud benda padat, cair, dan juga gas. Nah, ini sudah dibuatkan ya. Ada 5 pertanyaan. Ini siswa nanti, misal Bapak Ibu tampilkan di layar IFP, siswa bisa langsung menjawab nih. Jadi nggak bosan kalau pakai kertas kan biasanya anak-anak bosan ya mau menjawab. Nah, ini anak-anak bisa langsung maju, misalnya satu-satu coba jawab pertanyaan ini. Nah, tinggal diklik di sini. Misalnya, oh benar ternyata ya, benda yang memiliki bentuk dan volume adalah benda padat. Kemudian next, misalnya ini soal kedua, misalnya ini. Oh ternyata salah. Nah, ini langsung ada responnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat aplikasi ya, tapi langsung kita tinggal memasukkan perintah kepada Gemini akan dibuatkan sesuai dengan permintaannya ini tadi. Selain tadi ada Gemini Canvas, ada juga ini tentang Gemini Deep Research yang dirancang untuk melakukan penelitian dengan cara menjelajahi web untuk menemukan jawaban. Nah, ini contohnya ya. Jadi biasanya Bapak Ibu ketika menyuruh Gemini untuk menampilkan sebuah respon, ya jawaban, itu kan belum jelas dari mana jawabannya. Nah, dengan menggunakan Gemini Deep Research ini, Gemini akan menunjukkan dari mana saja ini jawaban-jawaban responnya itu. Contohnya ya, kita masukkan prompt. Di sini sudah ada prompt, bisa Bapak Ibu modif ya, nanti sesuai dengan kebutuhan. Kita pastekan di sini. Kita aktifkan yang Deep Research. Ini meskipun typo begini, biasanya Gemini masih paham kok ya. Nah, ini karena sesuai perintahnya ini tadi, buatlah saya sebagai guru bahasa Inggris kelas 7 yang presentasi kepada rekan. Nah, ini sesuai perintahnya ya, coba mulai penelitian. Nah, nanti respon yang dihasilkan oleh Gemini ini sudah beserta link atau sumbernya ya. Nah, ini contohnya. Untuk menghindari tadi yang namanya halusinasi dan juga bias, untuk deep research ini dia lebih dalam ya untuk
untuk hasil-hasilnya, karena Gemini langsung meriset dari website-website yang sudah diakui kevalidannya. Jadi ini misalnya untuk respon yang ini dia ambil dari beberapa situs-situs yang di sini. Jadi ini bisa kutipan ini bisa Bapak Ibu gunakan misalnya ketika mengerjakan skripsi. Nah, itu jangan lupa untuk mencantumkan link-linknya ini di daftar pustaka. Ini bisa membantu Bapak Ibu ketika membuat sebuah laporan atau skripsi ya, ini bisa. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang pembuatan teks ya, membuat ringkasan teks, kemudian audio. Nah, di sini Gemini juga bisa membuat sebuah gambar. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal memerintahkan Gemini pakai prompt ya untuk mewujudkan imajinasi Bapak Ibu. Misalnya ini contohnya buat gambar penjelasan sel. Nah, ini Bapak Ibu misalnya ingin membuat tata surya. Nah, tinggal perintahkan saja di sini. Buat gambar tata surya yang mudah dipahami oleh siswa kelas 6 SD. Kita aktifkan di sini mode image-nya. Kita submit. Tinggal tunggu. Sebelum ini dibagikan kepada siswa, Bapak Ibu perlu mengevaluasi ya, mengecek kembali. Karena yang ditakutkan, Gemini ini kan sering membuat, masih bisa membuat kesalahan ya, jadi double check untuk mengecek kembali. Nah, ini contohnya, ini ada matahari, seharusnya kan yang paling dekat Merkurius ya, ini kan tidak urut. Nah, ini masih halu ya Bapak Ibu, jadi untuk gambar harus dijelaskan secara singkat, jangan hanya tata surya, tapi nanti diedit lagi, buat gambar tata surya yang diurutkan dari Merkurius, Venus, Bumi, nah seperti itu, agar mudah dipahami oleh siswa. Kan karena ini gambarnya masih salah, jadi Bapak Ibu bisa mengedit kembali di sini, tinggal memerintahkan misalnya buat urutannya dari Merkurius yang terdekat dengan matahari, dari Merkurius, lalu Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita coba, apakah Gemini masih paham dengan perintah saya ini? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini masih salah ternyata ya. Bapak Ibu misalnya masih salah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur redo ini atau reload ya. Jadi Gemini akan berpikir lagi, akan membuat sebuah gambar lagi yang disesuaikan dengan promptnya. Nah, masih salah ya. Jadi Bapak Ibu nanti perlu dicek kembali ya, ini contoh halusinasinya ini. Jadi untuk gambar mungkin masih proses masih proses nih di Gemini-nya untuk belajar. Jadi kita skip dulu ya. Nah, ini selain pembuatan gambar, ada juga pembuatan video dengan VO. Tapi pembuatan video ini, nah ini masih fitur berbayar ya Bapak Ibu. Jadi di email belajar ID masih belum ada VO3 ini. Ini contohnya hasil video yang dibuat oleh Gemini. Nih, coba saya play. Ya, buat video yang menampilkan satu sel bercahaya. Nah, ini kan udah menunjukkan sel yang membelah dengan cepat. Ini ilustrasinya ya. Tapi ini hanya ada di fitur yang berbayar. Nah, di skenario yang ketujuh ini kita belajar tentang custom AI. Jadi, fitur di Gemini itu ada yang namanya Gem, yaitu versi Gemini yang dapat dimodif ya, sesuai dengan permintaan kita. Jadi, ini untuk menyimpan instruksi terperinci untuk tugas yang paling sering Anda ulangi. Kalau begini kan masih sulit ya kita pahami ya. Nah, kita coba prakteknya. Misalnya di sini kita buka Gem, itu posisinya di sini. Nah, keluarkan dulu. Nah, Bapak Ibu tinggal buka ini ya, panelnya ini ya, yang sidebar ini.
Nah, ada explore Gem. Di sini disediakan untuk membuat storybook, membuat uh, coding partner, untuk pengecekan penulisan ini juga ada. Ini coba kita membuat storybook. Ini misalnya Bapak Ibu pengen membuat cerita anak-anak nih. Nah, Bapak Ibu nggak perlu ini ya, nggak perlu menggambar, nggak perlu bikin animasinya. Nah, ini sudah langsung dibuatkan oleh Gemini. Misalnya ini ya, uh, saya ingin membuat sebuah buku cerita untuk anak PAUD misalnya tentang berbagi, yang mengajarkan anak tentang berbagi. Oke, kita coba ya, ini kita bikin storybooknya. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai tampil ya, tentang cerita bola merah lulu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menampilkan ini di layar interaktif ya. Nah, kita coba ini slide. Nah, langsung ada ceritanya di sini, ada ilustrasinya. Di taman bermain yang cerah ada seekor kucing kecil bernama Lulu. Nah, ini sudah ada ceritanya ini. Bolanya diminta tapi nggak boleh. Nah, diambilkan. Nah, ini pasti bisa ya ini untuk membantu pemahaman siswa tentang berbagi dengan cara yang asik, menyenangkan, dan tidak membosankan ini ya. Selain ini tampil dalam bentuk gambar, ini juga bisa loh langsung keluar suaranya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menceritakan, tapi Gemini langsung menceritakan tentang kisah. Coba ya kita klik di sini. Bola merah lulu. Ini si loading ya. Bola. Di taman bermain yang cerah, seekor kucing kecil bernama Lulu sedang asyik dengan mainan barunya. Langsung dibacakan. Bola merahku, ini bagus sekali. Oke, sudah cukup ya untuk percobaan tentang gem. Bapak Ibu bisa langsung mengeksplor ya ini tentang si gem ini. Nah, lanjut tentang guided learning, yaitu pembelajaran terpandu untuk membantu membangun pemahaman yang mendalam dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka untuk menciptakan diskusi pembelajaran. Misalnya nih ya, ketika Bapak Ibu memakai Gemini yang biasa, perintah yang Bapak Ibu tampilkan di sini, respon dari Gemini yang ditampilkan di sini kan biasanya langsung dalam bentuk teks langsung panjang. Nah, dengan guided learning ini atau pembelajaran terpandu, Bapak Ibu itu biasanya hanya tampilkan sedikit, lalu nanti akan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Nah, contohnya seperti ini, guided learning ini ya. Contohnya, buat nggak ada ya contoh promnya, ya udah kita nge-prom sendiri aja. Saya seorang guru TIK kelas 10. Saya ingin membuat materi tentang sistem komputer. Nah, contohnya. Nah, dengan guided learning ini tidak langsung ditampilkan semuanya ya Bapak Ibu, tapi sedikit-sedikit. Nah, nanti setelah ini kan ada ya materinya, sedikit ini. Nah, kemudian akan dilanjutkan di sini. Untuk memulai bagian mana yang ingin kita fokuskan terlebih dahulu untuk penyusunan materi. Nah, contohnya ini pengenalan perangkat keras dulu, atau yang software atau brainware. Nah, ini jadi masih ditanya dulu sama Gemini mau lanjut yang kemana. Nah, ini perlunya si guided learning. Misalnya Bapak Ibu suka debat, ini bisa diajak debat. Misalnya Bapak Ibu mau mencoba, nanti langsung dieksplor sendiri ya. Oke, ini tentang guided learning. Kemudian ada Gemini in Workspace. Jadi di Google Docs itu ada fitur Gemini ini tadi, ada Gemini langsung di sini ya. Tapi ini nggak ada di pojok sini karena saya memakai Belajar ID yang biasa. Nggak pakai yang Gemini yang berbayar, Gemini Pro. Jadi ini nanti
Gemini bisa membantu meringkas file, menganalisa data dari data-data di Excel, kemudian membuat slide. Ada banyak fiturnya ini ya. Tapi ini di Gemini yang berbayar. Oke, lanjut. Ini tentang Notebook LM. Jadi Bapak Ibu, dari Notebook LM ini, dari sebuah file dokumen, slide, video, PDF, alamat web link itu, audio, teks, dan juga gambar, itu dapat kita diciptakan oleh Gemini, diciptakan dalam bentuk kuis, panduan belajar, ringkasan teks, ringkasan audio, mind map, dan lain-lain. Jadi dari sebuah PDF tadi bisa dijadikan sebuah kuis. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung mencoba Notebook LM ini. Caranya, yang pertama kita akses dulu ya Notebook LM-nya di Google. Nah, ini misalnya saya search tentang Google LM ini. Nah, ini masih pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah bahasanya, jangan lupa di settingan Google Chrome-nya disetting ke bahasa Indonesia. Misalnya ingin bahasa Indonesia, atau misalnya di Google Chrome-nya ini juga langsung ada. Nah, kita membuat buku catatan baru. Karena namanya notebook tadi ya, Notebook LM. Contohnya ini tadi, saya punya file PDF tentang informatika ini, semester 1. Saya masukkan ke sini. Nah, ini masih dibaca oleh Gemini. Gemini akan membuat ringkasan ya tentang isi dari PDF tadi. Nah, ini ringkasannya dari buku tadi, fokus pada sistem komputer. Nah, ini dalam PDF tadi dijelaskan tentang peran sistem operasi dan lain-lain. Nah, ini misalnya saya ingin membagikan ini ke siswa dalam bentuk audio. Bapak Ibu bisa langsung mengklik ikhtisar audio ini. Nanti oleh Gemini langsung dibuatkan sebuah audio. Untuk pembuatan audio maupun video ini karena membutuhkan waktu yang sedikit lama, nanti Bapak Ibu bisa langsung mencoba sendiri ya. Membutuhkan koneksi internet yang sedikit cepat karena ini masih proses ya. Nah, nanti kita jadi buang-buang waktu untuk menunggu ini. Kita coba yang membuat sebuah mind map atau peta pikiran. Nah, ini untuk mind map-nya sudah jadi. Ini sudah langsung. Jadi dalam PDF tadi yang saya upload itu ternyata ada beberapa sub bab ya tentang komponen utama sistem komputer yang nanti isinya membahas apa saja tentang perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, kemudian tentang firmware-nya. Nah, kemudian di sini sudah ada ya mind map-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu susah-susah ya membuat mind map. Ini sudah langsung tinggal upload file PDF-nya langsung dibuatkan oleh Gemini melalui Notebook LM ini tadi. Ini ya Notebook LM. Oke. Nah, tadi ini audio masih lama ya ternyata ya. Misalnya Bapak Ibu kepingin membuat dari file PDF tadi langsung jadi kuis. Nah, bisa Bapak Ibu tinggal klik kuis ini. Notebook LM akan memproses membuat kuis dari sumber yang Bapak Ibu upload tadi. Bapak Ibu misalnya ingin membagikan notebook ini kepada siswa, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini membagikan, kemudian di sini pemiliknya kan karena login sebagai email ini tadi ya. Nah, bisa menambahkan orang di sini atau langsung salin tautan ini. Nah, ini contoh kuisnya sudah jadi, Bapak Ibu. Jadi kuis ini diambil dari satu sumber file PDF yang Bapak Ibu upload tadi. Contohnya langsung ini, kuis informatika ada 10. Di antara ini langsung Bapak Ibu misal jawab yang bukan sebagai perangkat masukan, bukan berarti kan ya proyektor ini kan bukan. Contohnya saya jawab proyektor.
Nah, sama seperti tadi ya, ketika kita bikin kuis di Canvas. Cuma bedanya ini langsung dari satu sumber dan Bapak Ibu bisa membagikan catatan ini ke siswa. Oke, kita sudah tadi belajar notebook LM. Ini tadi ya, kalau Bapak Ibu masih penasaran audio yang dihasilkan seperti apa sih, ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, sudah saya cantumkan di materi karena tadi loadingnya terlalu lama jadi saya lewati saja. Ini contoh pembuatan video overview-nya ada di tentang mind map, sudah tadi ya mind map. Nah ini pembelajaran terpadu sudah. Nah ini Bapak Ibu misal ingin membagikan catatan ini ke siswa, Bapak Ibu tinggal mengaktifkan siapa saja yang bisa melihat catatan ini. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi beberapa fitur-fitur Gemini yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti setelah pembelajaran materi ini ada ujiannya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal belajar di simulasi ujian Gemini ini ya, nanti linknya saya bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa belajar simulasi ini sebelum mencoba ujian. Ujiannya susah apa enggak sih? Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mempelajari semua materi yang saya jelaskan tadi, memahami dengan baik, insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan juga benar. Nah, kalau tidak lulus gimana? Kalau tidak lulus ya Bapak Ibu tidak mendapatkan sertifikat. Jadi harus lulus minimal menjawab sekitar berapa ya? 30 pertanyaan yang benar untuk mendapatkan sertifikat. Karena di situ ada 37 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab tentang semua yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, di mana ujiannya ini ya Bapak Ibu untuk diagram alur ujiannya. Jadi Bapak Ibu mengunjungi link ini untuk ujian Gemininya ya, bit.ly/ujian Gemini. Kemudian Bapak Ibu login atau mendaftarkan akun Anda, ini harus diisi dengan benar ya Bapak Ibu, karena nanti nama di sertifikat sesuai dengan yang Bapak Ibu daftarkan. Kemarin ada pertanyaan, gimana Bu kalau saya nggak punya akun belajar ID? Nah, Bapak Ibu bisa memakai email Bapak Ibu yang umum ya, yang biasanya Bapak Ibu pakai, Gmail-nya, untuk didaftarkan ujian. Nah, kemudian setelah mengisikan informasi yang diminta, Bapak Ibu tinggal memulai ujian pada waktu yang menurut Bapak Ibu pandai. Jadi misalnya ini masih anget nih, mumpung masih ingat, saya langsung mau ujian aja, boleh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ujian di sini. Kemudian setelah itu, setelah Bapak Ibu menjawab 37 pertanyaan, akan ada resultnya ya, jadi ada hasilnya. Nanti setelah itu hasilnya Bapak Ibu laporkan di lapor ujian ini. Ada link lapor ujiannya di sini ya. Jadi Bapak Ibu lulus atau tidak, kemudian Bapak Ibu ikut ujian atau tidak, itu jangan lupa ya untuk dilaporkan. Nah ini contohnya saya sudah melaporkan nih. Karena saya memakai email yang sudah saya laporkan ya, jadi sudah terisi di sini. Nah, untuk ID trainernya di sini, ini Bapak Ibu isikan ID yang ada di grup ya. Karena Bapak Ibu ini di bawah pengimbasan trainer kode ini, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan kode GAA18C2 ini Bapak Ibu laporkan di sini ya. Jangan sampai salah ini kodenya. Kode trainernya Bapak Ibu masukkan di sini. Ya, nanti hasil ujiannya Bapak Ibu lulus apa tidak. Nah, ini dipilih. Misalnya Bapak Ibu tidak ikut ujian, ya tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu telah melaporkan bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti pengimbasan oleh trainer kode ini. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya sangat tidak berekspektasi ya. Saya kira itu masih 50 orang, ternyata sudah hampir 150 orang yang ikut menjadi peserta pengimbasan Gemini Academy ini. Selamat belajar Bapak Ibu. Misalnya nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal langsung menanyakan di grup ya, atau langsung japri ke saya. Terima kasih.